Wa amma bil makna tsani, adapun dengan makna yang kedua, wa adapun al makna tsani itu al maksudu yang dimaksud, itu al maksudu yang dimaksud. Bahwa maka adapun al makna tsani itu azizun, jarang, yukhtassu yang ditentukan bihi dengan makna tsani siapa as-siddiqiyuna orang yang siddiq. Wa samratuhu dan adapun buahnya al makna tsani, yakin dalam arti makna yang kedua, buahnya ayyakuna itu sekiranya ada siapa al insanu manusia fi khalwatihi di dalam sepinya insan, itu muta'addiban orang yang beradab fi jami'i akhwalihi di dalam seluruh tingkahnya insan, kal jalisi sebagaimana orang yang duduk bi masyhadi malikin mu'azzamin, disaksikan oleh malik, oleh raja, oleh Tuhan, mu'azzamin yang diagungkan. Jadi dalam makna yang kedua yakin ini artinya begini, orang itu walaupun dalam kesendirian itu selalu merasa bahwa sedang di hadapan Allah. Makanya orang itu tidak berani mau maksiat, tidak berani mau buka aurat saja, tidak berani mau macam-macam, pokoknya melakukan hal-hal yang tidak baik itu tidak berani, karena merasa sedang dilihat oleh Allah terus. Jadi merasa kal jalisi apa tadi, bimasyhadi malikin mu'azzam, orang yang merasa di hadapan disaksikan oleh raja yang diagungkan, oleh Allah yang ya, orang merasa bahwa terus ada terus Allah di depannya itu, maka kemudian dia tidak bisa ngapa-ngapain. Kayak kita umpamanya, kalau santri umpamanya ada pengasuh di depannya terus, sama dengan itu. Lah, ini keyakinan yang makna yang kedua, dan ini hanya ya sulit sekali, karena ini yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang siddiqun, oleh orang-orang yang benar-benar luar biasa. Ya. Yang banyak itu kan orang ketika di hadapan orang banyak begini kelihatan baik, berbuat baik, sholatnya ya pura-pura khusyuk, kemudian perilakunya pura-pura baik. Tapi ketika sendirian, masya Allah, nah, ini yang banyak. Jadi keyakinan yang luar biasa kalau orang sampai merasa ketika sendiri saja merasa malu dia mau berbuat maksiat. Ketika sendirian dia malu kalau sampai sholat terlambat. Kalau dia sendirian malu kalau dia umpamanya melakukan kemaksiatan. Nah, ini sikap yang luar biasa. Yang zuru, yang melihat siapa malikin mu'azzam ilaihi kepada insan, fa innahu maka sesungguhnya insan itulah yazalu selalu siapa insan itu mutriqan, orang yang menunduk. Jadi orangnya itu selalu menunduk karena malu dipandang terus oleh Allah. Ya. Dulu di Tebuireng itu ada Mbak Yai Adlan. Ini gurunya Pak Otong, ini gurunya
Ustadz Ahmadi ini, makanya anaknya dinamakan Adlan ya, Adlan Ali. Itu beliau tidak pernah dangak begini, menunduk terus. Berjalan itu sendirian juga menunduk. Ya, kalau kita sendirian ya tolak-toleh lah. Beliau menunduk terus. Papasan kita habis salaman itu jauh, kita lihat ini ya kan nggak berubah, jalannya menunduk terus. Nah, padahal beliau itu terkenal mudanya itu ahli pencak silat. Ya. Beliau itu katanya satu riwayat cerita itu bisa melompati masjid itu bisa nih. Di zaman beliau termasuk santri kesayangannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu Mbak Adlan. Orangnya hafidnya itu tidak hanya sekedar hafid, mutqin yang luar biasa. Karena apa? Saya ikut ngaji Quran kepada beliau itu beliau ketika sambil tiduran itu, sambil senderan pakai bantal itu, di sini ada anak mungkin 10, 5 itu baca dengan bacaan yang berbeda, tapi bisa salah, ini salah diingatkan, ini salah diingatkan, ini salah diingatkan. Lah kita kan mungkin ada yang merasa orang banyak saja mungkin nggak tahu kan gitu. Itu tahu. Kok salah lagi salah lagi dipegang kepalanya diuyak gitu. Itu Mbak Adlan. Orang yang luar biasa. Ya, orang yang luar biasa. Dulu ketika Kiai As'ad Samsul Arifin wafat, itu beliau yang dipeseni untuk menempati tidur di kamarnya Kiai As'ad. Jauh, Jombang dengan situ Bondo itu perjalanan ya sekitar 8 jam. Tapi Mbak As'ad itu pesen, nanti kalau aku meninggal, Kiai Adlan Ali suluh tidur di sini, suluh tidur di tempat tidurnya. Ya entah rahasianya apa sampai enggak tahu. Jadi seperti itu. Jadi laiza fa innahu la yazalu mutriqan, selalu menundukkan mata, muta'addiban, dan beradab fi jami'i a'malihi, di dalam seluruh amal-amalnya insan, mutamasikan, dengan berpegangan, artinya berpegangan pada aturan syariat, muhtarizan, dengan keadaan orang yang menjaga, an kulli harokatin, menjaga dari setiap gerakan, tukhalifu, yang menyalahi apa harokat, hayatal adabi, pada keadaan atau tingkahnya adab. Jadi beliau walaupun orang itu walaupun sendiri merasa di hadapan Allah, jadi mau duduk mentingkrang itu nggak berani. Ya. Karena apa? Karena merasa diawasi, dilihat oleh Allah. Mau buka aurat nggak berani. Makanya terkenal ceritanya Sayyidina Abu Bakar itu orang yang nggak pernah melihat auratnya, karena merasa malu, orang yang malu luar. Makanya beliau termasuk kategorinya siddiq, as-siddiq. Wa yakunu, dan ada siapa insan, fi fikratihi, di dalam pikirannya insan, al-batinati, yang bersifat batin, itu kahwa, seperti halnya insan, fi a'malihi, itu fi a'malihi, di dalam amal-amalnya insan, al-zahirati, yang zahir. Jadi antara amal batin dengan amal zahirnya itu tidak selisih sama sekali.
Jadi amal zahir dan amal batinnya tidak selisih sama sekali, sama persis. Kalau kita masih sering antara omongan dengan perilakunya itu tidak pas, banyak sekali. Ya. Idh yatahaqqaqu, karena menjadi nyata apa annallaha, sesungguhnya Allah itu muttali'un, zat yang melihat ala sariratihi, atas hatinya insan. Karena Allah itu nyatanya memang melihat hatinya manusia itu, ya, melihat hatinya manusia. Jadi melihat ke manusia itu tidak hanya ketika sholat, tidak hanya ketika ibadah, tetapi juga dalam seluruh waktu itu Allah melihat. Allah melihat. Kama yattali'u, sebagaimana melihat siapa al-khalqu, makhluk, ala zahirihi, atas zahirnya khalq. Jadi sebagaimana orang kalau melihat yang zahir begini ini, Allah melihat batin kita itu ya terus menerus dilihat. Fatakunu, maka ada apa mubalaghatuhu, menyangatkannya insan fi imarati batinihi, di dalam membangun, meramaikan batinnya insan, wa tathhirihi, dan membersihkan batinihi, wa tazyinihi, dan menghiasi batinihi, bi'ainillahi, dengan pandangannya Allah, al-kainati, yang tetap, apa ain, asyadda, dengan itu asyadda, lebih sangat minubalaghatihi, daripada menyangatkannya insan, fi tazyini dhahirihi, di dalam menghiasi zahirnya insan, lisairin nasi, bagi seluruh manusia. Orang begini ini lebih fokus kepada membenahi hatinya, karena itu yang dilihat oleh Allah, bukan membenahi casingnya, tapi membenahi kontennya atau membenahi mesinnya. Kalau ibarat HP, yang dibenahi itu mesinnya, yang dilihat itu pulsanya ada enggak gitu. Bukan HP-nya bagus apa enggak. HP-nya bagus enggak ada pulsanya. Jadi orang yang siddiqin, orang yang di dalam keyakinan makna yang kedua itu lebih fokus bagaimana membenahi dalamnya, hatinya, daripada membenahi zahirnya. Nah, kalau kita kan sebaliknya, lebih banyak membenahi casingnya, bajunya matching apa enggak, kan gitu. Ini kira-kira kalau bajunya putih, itu celananya, kira celananya bagaimana, sepatunya bagaimana, kopiahnya bagaimana, tasnya bagaimana lagi. Nah, jadi sebaliknya. Wahadzal maqamu, adapun posisi ini, fil yakini, di dalam keyakinan. Jadi makom yakin yang model ini itu yurithul haya'a, bisa menimbulkan apa yakin, al akhya'a, pada rasa malu, wal khaufa, dan rasa takut, wal inkisara, dan apa namanya, kerendahan hati. Inkisar itu pecahnya hati, itu maksudnya ya
Jadi orang itu menjadi merasa mau berbuat maksiat itu loh, Allah tahu di depan kita. Sama dengan kalau orang bersolawat itu Rasulullah di depan kita melihat. Nah gitu. Kemudian maka yang muncul yang malu kalau kita kemudian sedang berbuat maksiat, sedang lupa kepada Allah, sedang lalai kepada Allah dan seterusnya. Dan orang ini selalu takut, merasa takut tidak bisa, merasa takut tidak bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Merasa sholatnya belum benar, merasa puasanya belum benar, merasa ingatnya kepada Allah belum. Loh, orang yang model begini tidak mungkin kemudian melakukan demo, itu tidak mungkin. Orang yang model begini tidak ada kemudian melakukan marah-marah, caci maki, tidak mungkin. Karena lebih fokus kepada hatinya, lebih fokus kepada bagaimana membenahi hati. Wadzulla, dan merasa hina. Wal istiqanata, dan merasa tenang, artinya bergerak-gerak. Wal khudu'a, dan merasa rendah hati. Wa jumlatan, dan jumlah minal akhlaqil mahmudati, dari akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi orang yang selalu ini hampir sama dengan konsep muraqabah. Kalau muraqabah itu artinya kita selalu diawasi, Allah selalu masang CCTV. Itu namanya muraqabah. Tapi kalau ini makomnya kayak Allah itu di depan kita terus, tidak beralih-alih, tidak pindah-pindah kemana. Allah itu selalu melihat kita terus di depan kita. Maka kita gimana? Kayak panjenengan di hadapan wali kota lah, depan wali kota, atau yang agak tinggian lagi depan gubernur. Ya kemudian orang itu bingung, ya diem saja akhirnya, berusaha memperbaiki. Nah kayak begitu. Maka dia akan muncul rasa haya, muncul rasa khauf, merasa inkisar, merasa rendah, tenang dan sebagainya. Dah. Wahadhil akhlaku, adapun akhlak-akhlak ini itu turisu menyebabkan apalah akhlak anwa'an, pada macam-macam minat ta'ati, daripada ketaatan-ketaatan. Orang kalau sudah rasa mau berbuat maksiat malu, orang kalau tidak memperbaiki ibadahnya nanti rasanya takut dan seterusnya, maka akan berimplikasi atau berimbas kepada macam-macam ketaatan. Orang itu akan akhirnya, kalau gitu saya berbuat ketaatan yang terus-menerus. Rafi'atan, yang fal yakinu, maka adapun yakin fi kulli babin, di dalam setiap bab, min hadhil abwabi, dari bab-bab ini, itu mislus syajarati, sebagaimana pohon. Jadi keyakinan itu kayak pohon yang kokoh. Kemudian wahadhil akhlaku, sedangkan wahadhil akhlaku, adapun akhlak-akhlak ini itu turisu, mendatangkan atau menyebabkan apa hadhil akhlak anwa'an, itu mislul fil wahadhil akhlaku fil qalbi, di dalam hati, itu mislul aghsani, sebagaimana beberapa ranting dahan, al mutafarri'ati, yang bercabang-cabang.
Artinya pohon yang kokoh ini akan mempunyai dahan, mempunyai cabang yang macam-macam. Cabangnya adalah wudhunya jadi baik, cabangnya adalah sholatnya jadi baik, cabangnya adalah tidak suka marah-marah, cabangnya adalah orang itu bersabar, cabangnya adalah macam-macam. Itu cabang dari syajaratul yakin tadi itu, keyakinan yang diibaratkan sebagaimana pohon. Minha dari syajarah. Wa hadhil a'malu, adapun amal-amal ini, wa ta'atu dan beberapa ketaatan, as-sadiratu yang keluar, minal akhlaki dari akhlak, itu kasimari seperti buah-buahan. Jadi kemudian hasilnya dari dahan-dahan tadi itu, dari cabang-cabang itu tadi, maka akan keluar apa? Buahnya. Akan keluar buahnya, yaitu berbentuk ketaatan-ketaatan tadi itu. Wakal anwar, dan sebagaimana beberapa sinar al-mutafarri'ati yang bercabang-cabang, minal awsani, dari beberapa cabang tadi itu. Fal yakinu, maka adapun yakin, keyakinan tadi itu, wa ya yakin itu al aslu, adalah yang pokok, yang dasar, yang asasi, wal asasu, dan asas yang dasar. Jadi pokoknya itu pada keyakinan. Makanya seringkali hasilnya orang itu baik berzikir, berdoa dan sebagainya akan sesuai dengan kadar keyakinannya. Makanya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin kalau doanya dikabulkan. Nah, orang sering kemudian tidak yakin kalau berdoa sendiri, sowan kepada kiai minta didoakan karena dia tidak yakin dengan doanya. Makanya sudah diprediksi oleh Rasulullah, katanya Rasul, inna akhwafa ma akhafu ala ummati dzuful yakin. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap umatku itu adalah lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan. Maka yang membedakan dengan ulama-ulama dahulu, mengapa begitu tatak menghadapi hidup? Mengapa tatak itu apa ya? Tatak itu mantap saja menghadapi hidup, tidak ada takut-takutnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan. Dihadapi hidup itu yang dilakukan dengan mantap. Karena apa? Keyakinan semuanya ini yang ngatur Allah. Nah, kita ini tidak begitu. Kita ini lebih banyak ngaturnya karena akal kita lebih dominan daripada keyakinan. Di akal kita ini lebih mendominasi daripada keyakinan. Makanya kemudian yakinnya menjadi mentah. Yakinnya menjadi mentah. Walau, dan itu bagi yakin, majarin, yaitu beberapa tempat berlaku, wa abwabun, dan beberapa pintu, aksaro, dengan lebih banyak, aksaru yang lebih banyak, mimma, dari perkara adadnahu, yang menghitung siapa kitahu kepada ma. Jadi keyakinan itu ada tempat berjalannya, ada pintu-pintunya yang sangat banyak. Wasayati, dan akan datang, apa dzalika, demikian
majarin wa abwabin tadi itu fi rubu'il munjiati di dalam seperempat perkara yang menyelamatkan insyaallah taala. Wa hadzal qadru, adapun ukuran ini, kadar ini itu kafin, mencukupi fi makna lafzi, di dalam makna lafaz al-ana, di dalam waktu yang sekarang. Ya, jadi itu adalah keyakinan ya. Keyakinan ini memang harus dilatih. Orang tidak bisa instan. Orang tidak bisa instan, maka dibutuhkan terus-menerus latihan, kemudian sampai terbangun keyakinan. Makanya orang ngapalin Quran juga begitu, terus di murojaah diulangi sampai pada level itqan atau mutqin, orangnya itu mutqin. Nah, wa minha, dan itu sebagian dari alamat ulamaul akhirat, itu ayakuna, sekiranya ada siapa insan, siapa alim, itu hazinan, orang yang susahnya itu karena merasa tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Munkasiron, yang apa namanya, gaya bahasa Jawanya itu nelongsong. Nah, jadi hatinya itu apa ya, bergetar atau apa, mutriqan, dan selalu mutarriqan ya, selalu menunduk, matanya itu menunduk, somitan, diam. Yadharu, yang tampak apa asarul khosyati, bekasnya atau pengaruhnya rasa takut, ala hayatihi, atas tingkahnya insan tadi. Jadi orang itu selalu merasa, maka sering menangis karena rasa takutnya. Takut ini takutnya kepada Allah, bukan takut menghadapi hidup ya. Takut kalau tidak bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Takut kalau sampai terjerumus kepada kemaksiatan. Nah, itu yang ditakutkan, bukan takut nanti anaknya makannya bagaimana, bukan itu. Wa kiswatihi, dan pakaiannya insan, wa siratihi, dan perjalanannya insan, wa harakatihi, dan gerakannya insan, wa sukunihi, dan diamnya insan, wa nutqihi, dan bicaranya insan, wa sukutihi, dan diamnya. Sukut itu diam, tidak bicara ya. La yang zuru, yang tidak melihat, ilai, kepada insan, siapa nazirun, orang yang melihat, illa wakana, kecuali ada apa nadruhu, penglihatannya insan atau nazir itu mudzakiron, orang yang berzikir lillahi ta'ala, kepada Allah. Jadi tidak ada waktu yang jeda, tidak ada waktu yang kosong, tidak ada waktu yang lalai. Semuanya ingat kepada Allah, karena Allah itu ada di depannya. Jadi Allah selalu di depannya. Maka orangnya tidak bisa kemudian sampai mau lalai bareng merasa Allah itu di depannya sedang melihat. Nah, orang kalau sudah bisa begitu luar biasa ya. Merasa bahwa
Allah selalu di hadapan kita, melihat kita, melihat batin kita. Allah itu lebih fokus melihat batin kita daripada fisik kita. Lah kok kita malah yang difokuskan malah fisiknya. Wakanat dan ada apa suratuhu, bentuknya alim itu dalilan menjadi bukti, menjadi dalil ala amali atas amalnya alim. Jadi orang itu sudah bisa langsung jadi dalil. Makanya kemarin di dalam Kombes NU itu ya Mustafa Bisri bilang, dulu itu di NU orang tidak tanya dalil. Dalilnya itu ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu dalil, Kiai Wahab Hasbullah itu dalil, Kiai Bisri Sansuri itu dalil, Kiai Asnawi Kudus itu dalil, Kiai Maksum itu dalil. Jadi orang itu tidak butuh dalil, dalilnya lo itu loh. Wah, kepingin baik kayak lah ini contohnya, ini dalilnya udah itu aja. Makanya orang dulu bikin tradisi, bikin kebiasaan itu tidak pakai dalil. Kalau ada orang meninggal, orang itu bantuin, tidak usah dalil. Kalau ada orang hajatan, orang itu udah bantuin. Kalau macam-macam itu tidak usah pakai dalil orang. Karena perilakunya itu sudah menjadi dalil. Fal jawadu maka adapun zat yang apa namanya, yang loman, yang dermawan, itu ainuhu menjadi apa pandangannya insan, wa mir'atuhu dan cerminnya insan. Wa ulamaul akhirati, adapun ulama akhirat itu ya'rifuna, itu yu'rafuna, diketahui siapa ulamaul akhirat bisimahum, dengan tanda-tandanya ulama akhirat, fisakinati, di dalam tenangnya, wa dhillati, dan merasa hinanya, wa tawadhu'i, dan tawadhu'nya. Jadi ulama-ulama akhirat itu bukan ulama yang kelihatan jidatnya itu hitam, enggak, yang surbannya gede, enggak, yang apa namanya gamisan kemana-mana, enggak, bukan itu. Jadi ulama akhirat justru bisa diketahui dengan perilakunya, dalam ketenangan sikapnya, merasa rendah dirinya, merasa orang itu merasa dirinya itu lebih hina daripada orang lain, wa tawadhu'i, dan tawadhu'nya, rendah hatinya. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, apa ma albasallahu abdan libsatan aksana min khusu'in. Ma albasa, tidaklah memakaikan siapa Allah
abdan pada hamba, libsatan pada atau lubsatan pada pakaian ahsana yang lebih baik min khusyu'in daripada khusyuk wa fi sakinatin di dalam ketenangan. Faya maka adapun lubsah itu lubsatul anbiya, ia adalah pakaiannya para nabi. Jadi khusyuk dalam diam, ya khusyuk dalam diam, tenang. Jadi jiwanya itu tenang, tidak reaktif, tidak suka apa marah-marah dan sebagainya, gak kagetan, ya tidak kagetan. Kalau ada apa-apa itu ya tenang, kemudian dipikir dulu lagi. Nah, sekarang tidak begitu masalahnya. Informasi belum lengkap udah dijawab duluan. Wasimas salihina, dan tandanya orang-orang soleh, wasiddiqina, dan orang-orang yang siddiq, wal ulama'i, dan ulama. Jadi ketenangan, merasa hina, merasa rendah hati, itu adalah pakaiannya para nabi, pakaiannya orang-orang soleh, dan pakaiannya para siddiqin dan para ulama. Wa amma tahafutu, adapun memperbanyak fil kalami di dalam pembicaraan, wong akeh omongi, ya, lebih banyak omongnya. Wa tasyadduqu, dan meluaskan pembicaraan. Wal istighraqu, dan menghabiskan fidhahki di dalam ketawa. Wal khiddatu, dan keras fil harakati di dalam gerak. Wan nutqi, dan berbicara. Fakullu dzalika, maka adapun semuanya itu tadi, itu sikap-sikap yang tahafut, tasyadduq, al istighraq fid dhahki wal hiddatu fil harakati wan nutqi, itu min atharil batari, adalah dari pengaruhnya kesombongan. Wal amni, dan merasa aman, artinya merasa aman itu merasa dia sudah dijamin masuk surga. Nah, wal ghaflati, dan lalai an azimi iqabillahi ta'ala, dari agungnya siksanya Allah Ta'ala, wa syadidi sukhtihi, dan kerasnya murkanya Allah. Nah, orang yang punya sikap tadi itu banyak ngomongnya, kemudian kemana-mana ngomongnya, kemudian banyak ketawanya, kemudian apalagi keras dalam bersikap maupun berbicara, itu adalah pengaruh atau dampak dari sikap sombong. Dan orang yang merasa aman, merasa terbebas dari siksanya Allah. Wawa adapun at-tahafut ila akhirih, itu da'bu abna'id dunya, adalah kebiasaan abna'id dunya, ahli-ahli dunia, al-ghafilina, yang lalai, anillahi, dari Allah Ta'ala. Itu adalah perilakunya, kebiasaannya orang-orang yang ahli dunia, yang lalai dari Allah. Dunal ulama, bukan para ulama,
orang-orang yang mengerti bihi dengan bihi dengan Allah. Wa hadza adapun ini fa kullu dzalika min asaril batari tadi itu li'annal ulama, karena sesungguhnya ulama itu salah satun ada 3. Jadi mengapa tadi itu merupakan perilakunya abna'id dunya al-ghafilin anillah dunal ulama ibihi, karena ulama itu ada 3 model. Kama qala, sebagaimana berkata siapa, Sahlun At-Tasturi, Syekh Sahal At-Tasturi rahimahullah. Pertama adalah alimun bi amrillahi, ulama yang mengetahui dengan perintahnya Allah Ta'ala. La bi ayyamillahi, bukan dengan hari-harinya atau nikmat-nikmatnya Allah. Wahum, adapun tipe ini orang yang mengetahui perintahnya tapi belum tentu melakukan, itu al-muftuna, orang-orang yang tukang fatwa. Ini MUI ini. Orang-orang yang tukang fatwa fil halali wal harami, tentang halal dan haram. Wa hadzal ilmu, adapun ilmu ini itulah yurithu, tidak bisa menyebabkan ilmu al khosyata, pada rasa takut. Jadi tidak menimbulkan efek rasa takut. Yang kedua, wa alimun billahi. Kalau tadi alimun bi amrillahi, kalau ini alimun billahi, orang yang mengetahui pada Allah Ta'ala. La bi amri, bukan dengan perintahnya Allah. Wala bi ayyamillahi, dan bukan karena kenikmatan-kenikmatan yang diberikan. Wa adapun alimun billahi itu umumul mukminina, kebiasaan atau umumnya orang-orang mukmin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa alimun billahi ta'ala wa bi amrillahi wa bi ayyamillahi ta'ala, orang yang mengetahui Allah dan mengetahui perintahnya Allah, dan hari-harinya dia itu melaksanakan perintah-perintahnya. Wa hum adapun alimun billahi wa bi amrillahi akhir, itu as-siddiquna, adalah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Wal khosyatu, sedangkan rasa khosyah, wal khusyu'u, dan khusyuk itu innama tughlabu. Innama taghlibu, bahwasanya mengalahkan al khosyah wal khusyuk alaihim, atas siddiq. Wa arada, dan bermaksud siapa muallif bi ayyamillah, dengan ayam itu anwa'u uqubatillahi, yaitu macam-macam siksanya Allah Ta'ala, al-ghamidati, yang samar, wa ni'amu, dan beberapa nikmatnya Allah, al-batinati, yang bersifat batin, al-batinatu, yang bersifat batin.
alladzi afadhaha, yang mana telah meluapkan siapa Allah kepada ayyamin anwa'i ayyam tadi itu al-quruni, atas beberapa kurun as-salifati yang telah lalu, wal-lahiqati, dan yang akan datang. Faman akhata, maka siapa orang itu meliputi. Faman akhata, maka siapa orang itu akhata meliputi apa ilmuhu, ilmunya, man atau insan, man bidzalika, dengan demikian semua tadi itu. Azuma, maka menjadi agung apa khaufuhu, rasa takutnya man, wa dhahara, dan menjadi tampak apa khusyu'uhu, khusyuknya man. Jadi kalau ilmunya tentang Allah itu sudah menguasai dirinya, maka orang itu akan muncul, akan menjadi besar rasa takutnya dan rasa khusyuk.